Halo anak-anak, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Ibu Intan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Hari ini kita akan membahas mengenai teks persuasi. Kalian masih ingat tidak tentang teks persuasi itu apa? Masih ada yang lupa ya? Oke, Bu Intan ingatkan lagi ya. Teks persuasi itu teks yang isinya berupa ajakan atau bujukan agar pembaca melakukan atau mengikuti isi dalam bacaan teks tersebut. Sekarang sudah ingat ya teks persuasi itu apa? Nah, kali ini kita akan membahas struktur teks persuasi. Sebelum Ibu membahas strukturnya, kalian perlu tahu kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasarnya terdapat di 3.14, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan. Dan tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan. Sekarang kita lihat yuk struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi ada 4. Yang pertama pengenalan isu, kedua rangkaian argumen, ketiga pernyataan ajakan, dan yang terakhir penegasan kembali. Supaya kalian memahami mengenai struktur teks persuasi, Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada struktur pengenalan isu. Pengenalan isu berupa pengantar tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya. Jadi, ketika kalian ingin membuat teks persuasi, paragraf pertama bisa kalian tulis mengenai masalah yang ingin kamu bahas secara umum atau luas. Perhatikan contohnya ya. Dalam contoh teks persuasi tersebut, penulis ingin membahas mengenai banyaknya tantangan pembelajaran daring yang ada di Indonesia selama masa pandemi. Nah, di pengenalan isu, penulis memaparkan mengenai kondisi pembelajaran daring secara umum saat ini. Salah satunya mengenai kesiapan antara pendidik dan peserta didik. Kemudian, struktur yang kedua ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen berisi pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu atau masalah yang tadi sudah dikemukakan secara umum di pengenalan isu. Dalam rangkaian argumen ini terdapat fakta-fakta untuk memperkuat argumen tersebut. Kalian bisa perhatikan contoh rangkaian argumen. Ibu memberikan 3 paragraf contoh rangkaian argumen. Paragraf pertama disebutkan beberapa fakta mengenai tantangan pembelajaran daring, yaitu dari sisi peserta didik yang belum memiliki kesiapan mental dan kesungguhan dalam belajar. Nah, ini dapat dilihat dengan banyaknya peserta didik yang menyerahkan tugas menyalin dari internet sehingga peserta didik tidak lagi berpikir kritis terhadap pemecahan masalah tugas-tugasnya. Kemudian di paragraf kedua terdapat fakta dari sisi pendidik, yaitu pendidik memiliki ketakutan tersendiri apakah materi yang disampaikan melalui daring dapat dipahami siswa atau tidak. Sehingga banyak pendidik yang memberikan begitu banyak tugas yang sebenarnya hal tersebut memiliki tujuan yang baik. Nah, itu ya isi dari struktur rangkaian argumen. Jadi, kalian memaparkan fakta-fakta dari argumen kalian. Struktur rangkaian argumen ini boleh kalian tulis lebih dari 2 paragraf. Selanjutnya, struktur yang ketiga ada struktur pernyataan ajakan. Struktur pernyataan ajakan berisi dorongan atau ajakan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu yang ditulis oleh penulis. Contoh pernyataan ajakan dari teks persuasi yang sudah kita bahas yaitu penulis mengajak seluruh pihak, baik pihak peserta didik maupun pendidik, untuk menyukseskan pembelajaran daring mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi. Biasanya, pernyataan ajakan juga ditandai oleh kata ayolah
atau marilah. Struktur yang terakhir yaitu struktur penegasan kembali. Struktur penegasan kembali berisi pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian. Contoh penegasan kembali dalam teks persuasi yaitu penulis mengingatkan kembali kepada pembaca untuk menyukseskan pembelajaran daring. Alhamdulillah, materi struktur teks persuasi sudah selesai. Ibu harap kalian paham ya dengan penjelasan Ibu. Ibu akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sayang dari Bu Intan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu sehat ya. Bye.